Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencaksilat, yaitu hindaran, elakan, dan tangkisan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang materi keterampilan gerak dasar olahraga bela diri pencaksilat yang meliputi sikap dasar, gerak dasar, dan teknik dasar serangan tangan dan serangan tungkai. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang teknik hindaran, elakan, dan tangkisan, sehingga kalian lebih memahami dari masing-masing karakteristik dari masing-masing keterampilan gerak tersebut. Pencak didefinisikan sebagai gerak dasar bela diri yang terikat pada aturan dan digunakan dalam belajar, latihan, dan pertunjukan. Silat dapat diartikan sebagai gerak bela diri yang sempurna dan bersumber pada kerohanian yang suci murni guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama, serta untuk menghindarkan manusia dari bencana atau bahaya. Peranan pencaksilat adalah sebagai sarana dan prasarana untuk membentuk manusia seutuhnya yang sehat, kuat, tangkas, terampil, sabar, kesatria, dan percaya diri. Gerakan tangan dan tubuh, baik dengan iringan musik atau tidak, menggambarkan patriotisme seseorang dalam mempertahankan diri. Ada 4 aspek atau unsur dalam pencaksilat, yaitu unsur olahraga, unsur kesenian, unsur bela diri, dan unsur kerohanian atau kebatinan. Yang pertama, teknik dasar hindaran. Hindar hadap, yaitu menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menghadap ke lawan. Yang kedua, hindar sisi, menghindar dengan memindahkan kaki sehingga posisi tubuh menyamping lawan. Yang ketiga ada hindar angkat kaki, menghindar dengan cara angkat kaki. Keempat, hindar kaki silang, yaitu menghindar dengan memindahkan kaki secara menyilang. Selanjutnya, kedua ada teknik dasar elakan. Elakan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan sikap kaki yang tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. Gerakan elakan menghindari pukulan lawan dengan cara mengelak. Elakan dilakukan dengan memindahkan posisi tubuh untuk menghindari pukulan atau tendangan. Yang pertama, elakan bawah. Cara melakukan elakan bawah adalah sebagai berikut. Sikap kuda-kuda depan, rendahkan tubuh dengan cara lutut ditekuk tanpa memindahkan letak posisi kaki. Dan sikap tangan waspada. Kedua, elakan atas. Cara melakukan elakan atas yaitu sikap kuda-kuda depan, angkat kedua kaki dengan sikap tungkai ditekuk, sikap tangan tetap waspada, mendarat dengan kedua kaki saling menyusul. Yang ketiga, elakan samping. Cara melakukan elakan samping yaitu sikap kuda-kuda tengah, pindahkan berat badan ke samping kiri atau kanan dengan mengubah sikap kuda-kuda tengah menjadi kuda-kuda samping. Sikap tangan tetap waspada. 4. Elakan belakang lurus atau berputar dalam posisi kuda-kuda depan. Cara melakukan elakan belakang yaitu sikap kuda-kuda depan, posisi badan sedikit dicondongkan ke belakang, sikap tangan waspada. Selanjutnya, teknik dasar tangkisan. Tangkisan adalah usaha pembelaan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan. Kontak langsung itu bertujuan mengalihkan serangan dari lintasannya dan membendung atau menahan serangan jika terpaksa. Sikap menangkis selalu disertai sikap kuda-kuda dan sikap tubuh dengan menggunakan 1 lengan, 2 lengan, dan kaki.
Yang pertama, tangkisan satu lengan. Tangkisan dalam dari luar ke dalam. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan berada di depan dada. Langkahkan satu kaki ke belakang, misalkan kaki kiri, disertai dengan tangan kanan bergerak ke samping kiri. Saat tangan kanan bergerak ke belakang, jari-jari terbuka dan tangan kiri tetap di depan dada. Perkenaan tangkisan pada lengan bawah atau pada pisau tangan dekat pergelangan tangan kanan. Tangkisan luar, dari dalam keluar. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan berada di depan dada. Langkahkan salah satu kaki ke belakang, misalnya kaki kiri, disertai tangan kanan bergerak ke samping kanan. Tangan kanan saat bergerak ke depan, jari-jari tangan terbuka, sedangkan tangan kiri tetap berada di depan dada. Perkenaan tangkisan pada lengan bawah atau pada pisau tangan dekat pergelangan tangan kanan. Tangkisan atas, dari bawah ke atas gerakannya. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di depan dada. Langkahkan salah satu kaki ke belakang, misalnya kaki kiri, disertai dengan tangan kanan bergerak ke atas. Saat bergerak, lengan bawah tangan kanan tetap horizontal, sehingga siku bergerak mengikuti ke atas. Tangan kanan bergerak menghadap ke depan dengan jari-jari tangan terbuka, sedangkan tangan kiri tetap berada di depan dada. Perkenaan tangkisan pada lengan bawah atau pada pisau tangan dekat pergelangan tangan kanan. Tangkisan bawah, dari atas ke bawah. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan berada di depan dada. Langkahkan salah satu kaki ke belakang, misalkan kaki kiri, disertai dengan tangan kanan bergerak ke bawah di depan badan. Telapak tangan saat bergerak ke belakang dengan jari-jari tangan terbuka, sedangkan tangan kiri tetap berada di depan dada. Perkenaan tangkisan pada lengan bawah atau pada pisau tangan dekat pergelangan tangan kanan. Selanjutnya, tangkisan siku. Tangkisan siku dalam tinggi dan siku dalam rendah. Pertama, berdiri dengan kedua tumit rapat dan kedua tangan di depan dada. Langkahkan salah satu kaki ke belakang dan kedua siku ditekuk, kemudian digerakkan ke arah dalam melewati depan badan sampai berhenti di sisi badan yang lain. Saat bergerak, posisi siku tetap ditekuk sehingga lengan bawah vertikal ke atas dan telapak tangan menghadap ke badan. Tangan yang tidak untuk menangkis tetap berada di depan dada. Perkenaan tangkisan pada siku. Tangkisan siku luar tinggi dan siku luar rendah. Berdiri dengan kedua tumit rapat dan kedua tangan berada di depan dada. Langkahkan salah satu kaki ke belakang dan kedua siku ditekuk, kemudian digerakkan ke arah luar melewati depan badan sampai berhenti di sisi badan yang lain. Saat bergerak, posisi siku tetap ditekuk sehingga lengan bawah vertikal ke atas dan telapak tangan menghadap ke badan. Tangan yang tidak untuk menangkis tetap berada di depan dada. Perkenaan tangkisan pada siku. Selanjutnya, tangkisan dua lengan. Sejajar dua lengan atau lengan atas. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan berada di depan dada. Langkahkan satu kaki ke belakang disertai dengan gerakan kedua lengan atau tangan menangkis ke depan. Gerakan dilakukan oleh kedua lengan bawah secara bersamaan dan sejajar, serta kedua telapak tangan saling berhadapan.
Perkenaan tangkisan pada kedua tangan atau lengan bawah dekat pergelangan tangan. Belah tinggi atau rendah. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan berada di depan dada. Langkahkan salah satu kaki ke belakang disertai dengan gerakan kedua lengan atau tangan membelah ke atas atau ke bawah. Gerakan dilakukan oleh kedua lengan secara bersamaan. Saat bergerak, awalnya kedua tangan saling berhadapan. Namun, setelah kedua tangan hampir lurus secara mendadak, kedua tangan diputar dan masing-masing dibawa keluar atau samping. Sehingga kedua telapak tangan saling membelakangi dan secara bersamaan menjauh. Gerakan tangan pada tangkis belah ini seperti pada gerakan pada renang gaya kupu-kupu. Silang tinggi atau rendah. Berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan berada di depan dada. Langkahkan salah satu kaki ke belakang disertai dengan gerakan kedua lengan atau tangan menyilang ke atas atau ke bawah. Gerakan dilakukan oleh kedua tangan secara bersamaan, jari-jari terbuka dan rapat. Pertemuan kedua lengan untuk posisi silang adalah pada pertengahan lengan bawah. Kedua telapak tangan menghadap keluar, sehingga punggung tangan saling berhadapan. Buang samping. Berdiri tegak, kedua tumit rapat, dan kedua tangan berada di depan dada. Langkahkan salah satu kaki ke belakang dan kedua lengan menjulur ke depan dengan kedua tangan berada di atas dan di bawah. Kedua telapak tangan menghadap ke samping badan dengan kedua ibu jari saling berdekatan. Siku lengan yang berada di atas agak diangkat sehingga berada lebih tinggi dari tangan. Gerakan tangan dari depan badan sampai ke samping badan. Kedua lutut agak ditekuk untuk keseimbangan badan. Perkenaan pada kedua telapak tangan dan serangan lawan dibuang ke arah samping badan. Selanjutnya, tangkisan kaki. Tangkisan kaki tertutup samping. Berdiri tegak menyamping arah serangan. Kedua lengan mengepal di depan dada. Kedua kaki rapat. Kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Saat serangan datang dari arah samping, lurus badan bawah, lakukan gerakan mengangkat salah satu kaki bersamaan lutut tertekuk, sedangkan kaki satunya sebagai kaki tumpu, badan tegak, dan kedua tangan depan badan. Tangkisan kaki tutup depan. Berdiri tegap menghadap arah serangan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Saat serangan datang dari arah depan, lurus badan bawah, lakukan gerakan mengangkat salah satu kaki bersamaan lutut tertekuk, sedangkan kaki satunya sebagai kaki tumpu, badan tegak, dan kedua tangan di depan badan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.